Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Elsa Dwi Nabila di sini. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar kewirausahaan. Ketika kita mendengar kata wirausaha, yang terlintas di pikiran kita semua biasanya seseorang yang kreatif, orang yang mendirikan atau membangun sebuah usaha, pemilik usaha, seorang yang memiliki ide-ide unik, bekerja keras, orang yang memanfaatkan peluang, dan masih banyak lagi definisi abstrak yang terfikirkan oleh kita ketika mendengar kata wirausaha. Nah, untuk definisi lebih jelas dan rinci mengenai apa itu wirausaha, saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Jadi, wirausaha atau kewirausahaan adalah orang yang menciptakan dan membuka lapangan kerja baru dengan menggabungkan inovasi dan kreativitas dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membuka lapangan kerja baru. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang dengan menciptakan produk atau jasa yang mampu bersaing di pasaran. Kemudian dalam wirausaha terdapat wirausahawan, yaitu orang yang melakukan wirausaha. Wirausahawan didefinisikan sebagai orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan menggabungkan kreativitas dan inovasinya. Kemudian orang ini adalah orang yang memanfaatkan peluang yang ada dan mengubahnya menjadi ide-ide yang unik dan bermanfaat. Ide ini kemudian akan digunakan sebagai fondasi awal dalam membangun suatu usaha. Jadi itu sekilas penjelasan mengenai definisi wirausaha. Setelah mengetahui gambaran umum tentang wirausaha yang telah saya sampaikan tadi, kita akan lanjut membahas inti dari video kali ini, yaitu konsep dasar kewirausahaan. Pemikiran mendasar terkait wirausaha ialah segala sesuatu di muka bumi ini selalu mengalami perubahan, dan satu-satunya hal yang tidak berubah ialah perubahan itu sendiri. Sebagai seseorang yang hidup di era globalisasi ini, jika kita tidak ikut serta dalam perubahan yang memang selalu terjadi ini, kita akan menjadi orang yang gagal, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Beberapa contoh perubahan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari perubahan cara berpikir, perubahan cara memandang hidup, perubahan gaya hidup menjadi lebih baik lagi, perubahan tingkah laku kita, dan bagaimana cara kita mengolah masalah yang kita hadapi, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Suatu hari, seorang karyawan di perusahaan berpikir bagaimana jika seandainya dia yang jadi pemilik suatu usaha. Nah, yang biasanya dia diberi tugas, diperintah, dan digaji, sekarang dia yang ingin menjadi pemimpin, pemberi perintah, penggerak, dan pemberi gaji, dan juga pengelola. Pola pikir karyawan tersebut menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang berpikir maju. Baik teman-teman, kemudian perubahan pola pikir, baik itu perubahan pola pikir yang baik itu harus kita barengi dengan usaha yang maksimal supaya tujuan-tujuan yang hendak kita capai dapat kita capai, sehingga pemikiran tersebut tidak menjadi sia-sia. Kalau kita berpikir kita mau jadi ini, jadi itu, tapi kalau tidak ada usaha itu tidak akan terjadi juga teman-teman, begitu. Nah, ini sangat sesuai dengan konsep kewirausahaan. Untuk mencapai suatu tujuan kita harus melalui proses. Hal ini sangat sesuai dengan hukum dalam kewirausahaan, yaitu jalan pintas bukanlah sebuah terobosan, melainkan upaya untuk instan dan bersenang-senang demi menghindari ujian-ujian dalam hidup.
Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana seorang yang berpikir dengan konsep dasar kewirausahaan. Orang yang berpikir dengan konsep dasar kewirausahaan adalah orang yang gigih melalui proses yang sudah memang jalannya seperti itu. Tidak ada mau instan, mau cepat. Dia lalui prosesnya, jatuh bangunnya. Begitulah seseorang yang berpikir dengan konsep dasar kewirausahaan. Kemudian kita kembali lagi kepada pemikiran yang mendasar terkait kewirausahaan, yaitu perubahan. Seperti yang kita bahas tadi, jika kita ingin melakukan perubahan kecil dalam hidup kita dapat melakukannya seperti contohnya merubah perilaku kita dulu. Tetapi jika kita ingin adanya perubahan yang signifikan, perubahan yang besar dan mendasar dalam hidup kita, hal yang dapat kita lakukan adalah merubah pola pikir kita. Dalam wirausaha, perubahan menuntut kemampuan. Maaf sebentar teman-teman, maksud saya dalam kewirausahaan, hal yang dituntut dalam kewirausahaan itu adalah kita dituntut untuk menciptakan kegiatan usaha, create. Adanya usaha untuk menciptakan berarti kita dituntut untuk berpikir dalam hal ini sangat diperlukan pengalaman. Kita dituntut untuk bernalar dan berpikir untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan baru yang bermanfaat dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kewirausahaan, ada 2 budaya yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah budaya malu tidak bekerja. Dan yang kedua adalah budaya malu menjadi seorang pekerja atau anak buah atau seseorang yang digaji. Oke teman-teman, ada kesalahan teknis tadi. Kemudian jika sebagai seorang wirausahawan kita berpegang teguh pada 2 budaya esensial yang saya sampaikan tadi, maka akan menjadikan kita seseorang yang gigih, ulet, dan tahan banting dalam menghadapi gempuran-gempuran proses yang terjadi dalam kita mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kemudian energi menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu dimulai dari bawah, melalui berbagai proses dan usaha yang maksimal. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita hidup dalam proses usaha dan kerja keras, dalam proses mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai. Dalam wirausaha, jatuh bangun yang akan menguatkan kita. Dengan jatuh bangun kita akan bertambah kuat, kita udah biasa, kita mulai lagi, jatuh kita mulai lagi. Kemudian terjatuh bagi seorang yang berpikir dengan konsep kewirausahaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan karena sudah cukup biasa jatuh bangun, tapi bagi seseorang yang suka instan, terjatuh dapat menyebabkannya mati suri dalam berwirausaha. Baiklah para penonton, semoga penjelasan saya ini pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya akhiri dulu video kali ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.